Dari Medan menuju Jakarta, pilihan jatuh kepada kapal Kelut. Satu-satunya kapal yang melayani rute ini dengan jadwal keberangkatan seminggu hanya 1 kali. Karena alasan privasi dan juga keamanan barang, jadi saya memilih kamar kelas 2A seharga Rp980.000 dan itu hitungan harga per ranjang ya, bukan per ruangan. Nah, karena perjalanan kali ini saya lakukan sendirian, jadi pastinya nanti saya bakal sekamar dengan beberapa penumpang lain. Kecuali kalau kapalnya sepi, itu besar kemungkinan kita bisa satu kamar 1 orang. Kira-kira dengan harga tiket 2 kali lipat dari kelas ekonomi, kita dapat fasilitas dan pelayanan apa aja ya di kamar kelas 2A ini? Ikutin terus videonya sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa dibaca dulu kolom deskripsinya karena ada beberapa informasi penting di sana. Jadi selamat menonton. Oke teman-teman, nih hari Senin jam 6.42 tanggal 23 Maret 2026 saya udah check out dari penginapan namanya Paddington Homestay. Ini recommended harganya Rp100.000 per malam. Belum termasuk pajak ya, jadi 130. Recommended sih. Jadi hari ini saya akan mudik menuju Jakarta naik kapal Kelut. Jadwal kapalnya sih jam 10 pagi nanti, sekitar 3 jam lagi. Tapi berangkat sekarang aja karena biasanya sih udah boleh masuk ya. Udah boleh masuk kapal gitu. Jadi biar gak terlalu gemrungsung aja sih. Nah, untuk menuju ke Pelabuhan Belawan dari sini, kita bisa naik bus listrik yang koridor 3, haltenya ada di sebelah sana. Jadi kalau ke sana itu ke arah Lapangan Merdeka. Nah, kalau ke sana itu ke arah Pelabuhan Belawan, teman-teman. Gitu. Jadi kita naik yang ke arah sana, haltenya ada di sebelah sana. Kita mudik, ini baru mudik nih. Real mudik ke Jakarta, yoi. Naik kapal Kelut lagi kita, karena cuma itu doang kapal satu-satunya dari Medan menuju Jakarta. Deket kok nih haltenya, di depan situ paling 100 meter. Ah, ini dia nih, ada tulisan bus stopnya. Dari sini ke Belawan lumayan jauh ya, 22 kilo. Kalau naik Gojek lumayan juga itu, 40-an lah lebih. Jadi alternatifnya adalah naik bis listrik Medan, tarifnya 5.000 aja, pakai kartu tapi ya, sama pakai kris bisa juga sih. Setelah menunggu hampir 10 menit, akhirnya datang juga bus listrik koridor 3 tujuan Belawan. Bisa dibilang koridor 3 ini adalah koridor terjauh bus listrik Medan ya teman-teman. Dan untuk penumpang di Senin pagi ini ternyata lumayan ramai walaupun nggak ada yang berdiri. Kalau dilihat-lihat sih ini penumpangnya sebagian ada yang mau berangkat kerja dan sebagian juga ada yang mau naik kapal Kelut nih. Untuk tiket kapalnya ini sudah saya pesan dari H-10 sebelum keberangkatan melalui aplikasi Pelni Mobile. Untuk cara pemesanannya kalian bisa lihat di YouTube orang aja ya. Pokoknya gampang dah. Nah, kenapa saya memilih kamar kelas 2A? Karena pada saat itu kamar yang lain udah pada habis semua, termasuk kelas ekonomi. Berhubung sekarang ini masih momen arus balik Lebaran, dan barusan saya ngecek lagi di aplikasi Pelni Mobile, ternyata udah dibuka lagi kelas ekonomi tambahan atau ekonomi non-seat. Apa itu ekonomi non-seat? Nanti saya jelasin. Jadi untuk tiket kapalnya ini bisa dipesan sampai H-2 jam sebelum keberangkatan melalui aplikasi Pelni Mobile. Selain beli di aplikasi, untuk tiketnya juga bisa dibeli melalui kantor cabang Pelni terdekat.
Nah, tadinya penumpang yang ingin ke pelabuhan itu mau diturunkan di sini, sebab kalau lagi ada jadwal kapal, area pelabuhan Belawan itu pasti macet. Takutnya nanti bisnya kejebak nggak bisa lewat. Tapi nggak jadi, berhubung yang turun di pelabuhan ini ternyata lumayan banyak, jadi bisnya lanjut terus nih. Soalnya jarak dari sini ke pelabuhan juga masih lumayan jauh, sekitar 700 meter. Kasian yang barang bawaannya banyak. Tadinya bisnya mungkin mau langsung ambil kanan sini ya, ke arah Belawan Kota, buat menghindari macetnya kawasan pelabuhan Belawan. Banyak porter dari sini, porternya gila. Oh, macet teman-teman, bener. Nah, ini udah pelabuhan nih, kita turun. Oke teman-teman, setelah 40 menit perjalanan akhirnya sampai juga di pelabuhan Belawan. Dan itu macet banget. Jadi emang tadi pengen muter di situ, kayaknya takut gak bisa balik lagi dia, soalnya tuh buset. Kita sampai sama bawa gini. Kita langsung aja jalan ke pelabuhannya. Jadi saya pesan tiketnya itu dari 10 hari yang lalu ya. Dan di 10 hari yang lalu itu kelas ekonominya habis semua. Makanya saya pesan yang kelas 2A 900.000. Tadi barusan ada lagi tuh kelas ekonominya. Kayak kelas tambahan deh. Atau non-seat kali, nggak tahu juga. Ada sarapan. Sama nasi Bu ya? Nasinya? Apa? Makan sini. Iya, makan sini aja. Udah sedikit aja. Oke, kita makan dulu guys. Kayaknya ada yang kecopetan atau apa, nggak tahu, lagi heboh banget. Ini pelabuhannya. Nanti kita masuk ke situ. Kabur itu malingnya. Apa itu? Calo Bu. Aku rampok tadi udah lagi makan, lain nggak habis aku uang sama api. Api balik uang nggak balik Pak. Oke teman-teman, barusan habis makan 20.000. Kita langsung aja masuk ke dalam yuk. Jadi buat kalian yang mau naik kapal, saran saya beli makan dulu di luar, karena harga makanan di kapal tuh mahal-mahal teman-teman. Jadi bagi kalian yang nggak mau, ini banyak yang jual juga. Bagi kalian yang nggak mau kehabisan duit di atas kapal, mending beli di bawah sini dulu aja gitu. Karena harga di kapal udah pasti 2 kali lipat. Nah ini pelabuhan yang bisa teramai banget coy. Pokoknya kalau di area-area pelabuhan kayak gini, sebisa mungkin HP jangan taruh di kantong, taruh tas aja, biar aman guys. Nah ini kayak kita nanti antre lewat sini juga. Cetak tiketnya di mana ya? Nah ini dia kapalnya teman-teman. Nah ini dia kapalnya, kapal Clue. Sayang nggak bisa foto di sini. Kayak di dalam situ deh. Sekali lagi kami beritahukan kepada seluruh calon penumpang kapal KM Clue yang masih berada di luar. Cetak tiket di mana ya? Kami persilakan kepada Anda untuk masuk ke ruang tunggu dan langsung menuju ke atas. Oh jadi cetak tiketnya masuk dulu lewat sini, terus nanti di sana muter. Gitu teman-teman. Para calon penumpang dan seluruh pengunjung agar selalu waspada. Pak, online. Oke. Sendiri. Tadi sih banyak orang-orang yang nawarin tiket kapal. Jadi semua penumpangnya itu nggak semuanya turun di Jakarta, melainkan banyak juga nih yang bakal turun di Batam. Karena di perjalanan ini kita bakal 2 kali singgah di Tanjung Balai Karimun dan juga singgah di Batam teman-teman. Oke, barusan udah pemeriksaan barang, nggak terlalu ketat sih kalau di pelabuhan. Tapi kalau ada benda-benda tajam gitu paling yang diperiksain, yang kena
Ini. Nah, sebenarnya sih bisa cetak boarding mandiri ya di aplikasinya Pelni. Cuma saya pengen dapat tiket fisiknya, jadi cetak di sini aja deh. Soalnya kalau cetak tiket lewat aplikasi, dia nggak dapat tiket fisiknya, nggak usah buat koleksi. Tukaran tiket menjadi boarding pass. Nah, pokoknya nanti tinggal masukin aja kode booking yang ada di tiket, terus ketik di mesin cetak itu di depan. Ini langsung tadi yang Bang ya? Ya, oke. Untuk pertama kalinya saya naik kapal dari pelabuhan ini. Kesan pertama memang sangat chaos, bahkan ada yang kecopetan. Tapi pas udah masuk ke sini rasanya aman dan tenang gitu. Jadi buat kalian yang masih di luar, hati-hati aja ya, barang bawaan kalian dijaga. Nah, ini dia teman-teman, untuk tiketnya seperti ini. Harganya 986.500 di deck kabin 5. Dan ini jangan sampai hilang ya, karena nanti kalau nukerin makan harus pakai kupon ini. Kita dapat makan sehari 3 kali. Nah, nih kelas 2A teman-teman. Saya nggak tahu kelas 2 itu terdiri dari berapa kasur. Kalau kelas 1A kan 2 kasur, 1B 4 kasur kalau nggak salah. 2A kayaknya sih 6 kasur. Yang pastinya nyampur sama orang lain sih. Estimasi sampai di Tanjung Priuk tanggal 26 jam 2 pagi. Nah, saya lagi duduk dulu di sini. Nanti kita masuknya lewat sana tuh. Nah, untuk pelabuhannya, tadi cetak tiketnya sorry di sebelah sana teman-teman. Nah, ini penampakan belakang tiketnya seperti ini. Jadi ada meal controlnya. Di sini kita dapat makan pagi, makan siang, sama makan malam sehari 3 kali. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam teman-teman. Karena ada pemeriksaan lagi di dalam. Siapin KTP. Oke, teman-teman, kita udah masuk ke kawasan pelabuhannya, bangunannya. Tadi periksain KTP aja. Samanya ada lagi nanti pemeriksaan sini. Kalau nggak salah ya, apa langsung masuk ya? Di sini lumayan adem, tapi adem kipas gitu sih, bukan AC. Kak, maafkan gitu. Oke, makasih. Oke, sudah check-in. Lanjut ke tahap berikutnya apalagi nih. Tapi pelabuhannya bagus sih, Pelabuhan Belawan, mirip-mirip Pelabuhan Surabaya, Tanjung Perak. Salah satu alasan kenapa orang memilih naik kapal selain tarif yang terjangkau juga dapat free bagasi sampai 40 kilo. Melebihi dari 40 kilo akan dikenakan biaya tambahan. Nah, di sini juga ada fasilitas air minum gratis, ada botolnya juga. Ada cas HP juga. Nah, di sini siapin KTP-nya karena bakal ada pemeriksaan KTP. Terima kasih. Oke, sudah pemeriksaan, kita masuk kawasan dermaganya. Nah, foto dulu kita guys. Jadi untuk kapal Kelut ini nggak bisa bawa kendaraan ya, jadi khusus untuk mengangkut penumpang saja. Kalau mau kendaraan bisa juga sih, cuman hitungannya di kargoin, dipaketin gitu. Selesai foto-foto, saatnya kita masuk ke kapal. Jadi di sini agak susah ya spot fotonya karena area dermaganya tuh cukup steril. Jadi ini kita penumpang langsung dialihkan ke melewati garba rata. Jadi nggak bisa foto sama kapal di bawah dermaganya. Aksesnya. Oke. Harimau. Kita cari pusat informasi dulu, oke? Setelah memasuki kapal, sekarang langsung aja kita menuju ke pusat informasi yang berada di deck 5 untuk mengambil kunci kamar dan juga kunci loker. Dan by the way, untuk penumpang yang kalian lihat tadi lagi tiduran di lorong deket tangga, itu adalah penumpang ekonomi non-seat atau ekonomi tambahan yang baru dibuka kalau musim rame seperti arus mudik lebaran ini teman-teman. Dan biasanya juga dibuka saat momen Nataru atau Natal Tahun Baru. Jadi mereka cuma dapet matras aja. Nah, matrasnya nanti bebas dah mau digelar di mana aja asal kalian nyaman. Nah, ini dia. Laporan dulu guys. Pak, jaminan kunjungnya 100, Pak.
Oh, di jaminan kunci 100. 03 ini Bapak. Depositnya 50 Pak. Oh, 50. Oke, Pak. Uang pas Pak. Uang pas. Iya, Ya harus Allah. Soalnya buat kembalinya lagi. Ya gimana, kagak ada. 100 gak ngapa dah. Ya, Tapi dicatat ya, biar gak lupa. Saya tulis ya. Heeh. Oke, terima kasih. Ya. Aduh, nah ini kalau penumpang non seat gini berarti dia tetap bayar tiket normal, tapi nggak dapat matras, cuma dapat karpet gitu aja. Mana ya nih? Oh, 5.037. Oh, ini dong, langsung coy. Takut deh. Semoga orangnya enak-enak. Nggak dikunci. Ini sih, Bang. Nah, ini dia teman-teman untuk kamar 5.037. Enak sih asli. Dia isinya berenam. Ada nggak ada tirainya ya? Ya iya, sayang banget nggak ada tirainya. Harusnya dikasih tirai ini. Jadi di sini ada lokernya juga. Kita ambil loker yang sesuai nomor kita, itu loker E. Itu di bawah sini. Lokernya lumayan besar, teman-teman. Kayaknya nih kunci buat loker deh. Ah, ini dia. Lumayan besar lokernya. Oke, untuk kasurnya gini lumayan sih. Ini ada tirainya juga, teman-teman. Yoi, seperti ini. Ini pertama kalinya saya naik PL nih di kamar kelas. Untuk toiletnya nggak ada ya, toiletnya di luar tetap di lorong situ. Oh, ini ada penyimpanan juga di sini. Nah, ada pelampung. Nah, terus di sini ada colokan. Colokannya ada model Indo. Cuma ada di sini doang colokannya. Di sini nggak ada colokan. Di sini juga nggak ada colokan. Berarti orang yang mau ngecas dia situ. Dan di sini ada lubang AC-nya. Lumayan dingin sih. Tapi AC-nya di sini doang ya. Nggak ada di masing-masing kasur gitu. Untuk kasurnya standar sih, keras sih jatuhnya. Terus juga di sini ada gantungan bajunya nih, ada hangernya. Oh, tangganya ini teman-teman dicopot. Oh iya deh, bisa. Untuk aroma enak sih, wangi. Nggak wangi sih, maksudnya nggak bau apa-apa gitu. Ya untuk bantalnya seperti ini. Tirai ini. Udah ada tirai ini, ada tirai ini lagi. Dan ini untuk lokernya gede, besar banget. Ada tingkat 2 nih, tas 32 liter masuk. Tas di atasnya juga masih masuk banget ini. Tas-tas gunung, tas carrier masih masuk sih. Oke, bisa dikunci di sini. Masa sih bisa ya? Nggak bisa anjir. Ini kayak kunci pintu deh. Ini kayak kunci pintu nih. Yaudah, ayo kita keluar yuk. Kunci guys. Selamat pagi, diberitahukan pada seluruh penumpang dan anak buah kapal. Sebelum kapal rame. 1 jam mendatang, kapal penumpang Kelut akan dan tujuan pelabuhan Tanjung Balai. Ini 5.003. Kita keliling-keliling dulu bentar, oke? Ini deck 4 tengah berarti ya. Oh iya, ini tangga harmoni. Ini deck 5. Masih sepi. Coba ke deck 6 ya. Deck 6 juga sepi-sepi aja. Nggak rame yang dibayangkan lah ternyata. Dan BTW ini kapal tipe 2000 penumpang. Cirinya lorongnya gede gini. Oh, ini ada live raft. Pelampung, bukan pelampung sih, skoci. Ada masjid di belakang. Nah, di atas ini ada kafetaria, teman-teman. Tempat buat belanja-belanja. So, kayak rame deh. Kafetaria. Sagara Mart. Teh botol lah. Sagara Mart. Ini lumayan lengkap. Ada keripik, ada Xiaomi juga. Ada es. Pak, ada Pak. Berapa? 15.
Ya, ini jajan pertama di kapal Kelut. Ini 15.000, ini 25.000, 20.000, 60. Gokil. Ini kalau beli aku mending yang gede sekalian karena lebih murah. Kalau yang kecil-kecil itu harganya malah mahal. Ini di kafenya, di situ ada daftar harganya ya. Jadi nggak usah khawatir kena getok, emang segitu. Oh ya teman-teman, untuk di kapal Kelut ini dia udah ada wifi-nya, namanya Sea Wifi. Jadi nih, jadi dia sistemnya tuh kayak voucher gitu. Sejam berapa ya? Nggak tahu dah. Kita klik aja coba nih. Nanti kita bakal diarahin ke Sea Wifi ini, ke websitenya. Suruh masukin nomor HP sama connect. Login dulu. Oh iya, satu lagi teman-teman, pokoknya kalau naik kapal duit cash atau uang cash siapin yang cukup aja ya, karena di sini nggak bisa pembayaran pakai kris. Setahu saya sih nggak bisa. Jadi buat jaga-jaga mending bawa uang cash yang cukup aja. Dan di sini juga nggak ada ATM di dalam kapal. Oke teman-teman, di jam 9.38 masih ada beberapa penumpang yang baru naik. Biasanya sih kalau kapal Kelut ini on time ya, kalau dari Medan atau dari tempat keberangkatan awalnya tuh. Jadi buat jaga-jaga sebisa mungkin jangan sampai telat ya teman-teman. 2 jam lebih awal lebih bagus daripada ketinggalan 1 menit. Kalau mobil ini udah datang, tandanya sebentar lagi kapal mau diberangkatkan teman-teman. Nah ini dia bapak pilotnya, jadi beliau yang mandu kapal ini untuk keluar dari alur pelabuhan gitu. Biasanya nanti si bapaknya nggak ikut sampai ke tujuan sih, cuma sampai keluar dari alur pelabuhan aja. Terus si bapaknya ini nanti naik kapal kecil, balik lagi ke pelabuhan gitu. Berarti on time nih kapalnya, jam 10 berangkat. Suling 3 kali, sebentar lagi kapalnya berangkat. Ini masih ada beberapa penumpang, masih banyak yang baru masuk. Santuy banget ya. Soalnya kalau udah ketinggalan kapal ini baru ada lagi nanti seminggu ke depan, baru ada lagi jadwalnya. Karena Kelut ini kan seminggu sekali dari Medan sama dari Jakarta jadwalnya. Jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman. Kalau sampai ketinggalan ya antara naik bis atau naik pesawat paling. Pesawat juga mahal banget. Sekali kepada para pengantar pengunjung, guru bagasi maupun parter yang terangkap berlayar, kami kapal akan segera berangkat. Terima kasih. Oke, Garbarata sudah diangkat. Kita lihat, udah nggak ada penumpang yang ketinggalan lagi kayaknya. Tapi selagi tangga itu masih nyentuh tanah sih masih aman. Biasanya penumpang-penumpang yang telat nanti naiknya lewat tangga itu tuh. Tangga apa sih namanya? Tangga darat ya? Nah biasanya penumpang-penumpang yang telat ini dia bakal disorakin teman-teman sama penumpang yang di atas kapal. Makanya jangan sampai telat deh, malu sendiri. Ninja Warrior, Ninja Warrior.
sanak saudara yang melepas keberangkatan kerabat saudara atau keluarganya teman-teman. Momen yang mengharukan. Musik, ombak Subawa jauh 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 puter balik. Jika dilihat dari peta, Pelabuhan Belawan ini berada di muara Sungai Belawan, sungai yang hulunya ada di pemandian Ulu Lau Belawan di daerah Sibulangit atau tepatnya di lereng Gunung Sibayak. Karena sungai ini dapat dilalui oleh kapal berukuran besar seperti KM Kelut, sudah pasti sungai ini memiliki alur yang dalam. Dalamnya kurang lebih sekitar 10 meter. Saat masih bernama Sumatera Timur atau sekarang lebih dikenal dengan nama Sumatera Utara, Pelabuhan Belawan ini sudah memiliki peran yang sangat penting untuk mengekspor komoditas unggulan di Sumatera Utara pada saat itu, yaitu tembakau deli. Dan bagi kalian yang belum tahu, Sumatera Utara ini menjadi wilayah pertama yang membuka lahan perkebunan secara komersil di Pulau Sumatera. Jadi waktu itu sawit belum dikomersialin ya. Jadi unggulannya waktu itu adalah tembakau. Sedangkan sawit dulu itu dia masih jadi tanaman koleksi di Kebun Raya Bogor. Sebelum pada akhirnya dia menginvasi Pulau Sumatera. Toilet pria. Petugas tangga siapa tangga pandu lampu kanan. Terima kasih. Jadi toiletnya di sini ya, di sebelahnya. Ini ada yang buat kencing, sama ada yang buat mandi teman-teman. Ada air panasnya ya? Nggak ada air panasnya. Taruh kloset dulu. Nah jadi yang dapat toilet itu kalau nggak salah kamar kelas 1 deh. Kamar kelas 2 ternyata nggak dapat toilet dalam. Oke teman-teman, ini saya udah berada kembali di kamar kelas saya, kamar kelas 2A. Dan ternyata ini udah full ya, kamarnya diisi oleh 6 orang. Jadi waktu itu yang 3 orang ini berkeluarga. Terus yang orang asingnya itu saya dan sama yang di belakang tuh 2 orang gitu. Dan ini kalau buat duduk ternyata posisi headroomnya tuh pas banget. Jadi nggak bisa terlalu tegak nih duduknya. Dan ini gerah banget, iya gerah asli gerah. Nah jadi ini harusnya dapat kunci locker sama kunci pintu. Nah ternyata ini tuh kunci pintu doang. Kunci lokernya nggak dapet. Nah si abang sebelah ini dia dapet kunci locker, cuman nggak bisa dikunci locker, patah. Jadi ya udah. Oh ini ada lampunya. Ya mantep. Dan ini lumayan panjang kasurnya. Buat tinggi 178 masih enak banget. Masih nyisa malah. Oke teman-teman, nih jam 12.02. Barusan ada pemberitahuan kalau penumpang kelas 2 nih ambil makan di rumah makan, di tempat makan. Di sini kurang kedengeran pemberitahuan. Kunci dah. Makan di dekat belakang. Jadi untuk penumpang kelas, kunci dulu bro. Gimana kuncinya itu? Rusak kali ya? Udah nggak bisa dikunci. Oke. Nggak bisa dikunci ini. Apa? Nggak jelas.
Nah, biasanya kalau saya naik Pelni itu kan selalu di kelas ekonomi ya, yang mana pada saat ambil makan tuh biasanya antri, apalagi kalau penumpangnya lagi membludak kayak gini. Nah, kali ini kita akhirnya nyobain juga nih makan di ruangan makan. Yoi. Penasaran sih sama lauknya, kira-kira sama aja nggak ya sama yang ekonomi, atau lebih enak, atau lebih banyak gitu porsinya. Kita lihat aja deh. Oke, makasih. Rame bener. Nah, ini dia keistimewaan naik di kamar kelas. Selain makannya pakai piring, lebih elegan, juga nasinya bisa ambil sepuasnya. Tapi kalau udah habis nggak boleh balik lagi terus ambil nasi lagi ya teman-teman. Nah, kalau di kelas ekonomi itu makannya pakai plastik dan nasinya udah dijatah kayak MBG gitulah. Ini dia menu makan siang kita kali ini. Ada sosis dan juga ikan tongkol sama sayurannya. Kemudian juga kita tadi dapat ini kerupuk udang asal Sidoarjo sama dapet tenggo. Nah, kalau tenggo ini di kelas ekonomi juga dapat ya teman-teman. Dan sama dapat air mineral yang ukuran lumayan nih, 500 ml merek Indodes. Tumben ya pakai Indodes. Biasanya Pelni itu kan pakai Amidis. Nah, Indodes ini pabriknya ada di Deli Serdang, Sumatera Utara. Oke teman-teman, nih jam 12.26 udah selesai makan. Mumpung masih di luar, saya mau sholat dulu aja deh biar gak bolak-balik. Untuk masakannya lumayan sih, ya biasa aja sih, standar. Oh ya, walaupun saya dapat ruangan kamar ya, tapi barang berharga tetap saya bawa. Saya taruh tas, semua saya bawa. Jadi di ruang kamar nggak ada barang-barang yang berharga, karena tetap aja nyampur sama orang, jadi ya agak was-was juga sih. Oh, ini kayaknya mau mulai berjamaah deh. Lagi nunggu qomat. Biasanya dijamak sih, zuhur sama asar, maghrib sama zuhur sama asar, maghrib sama isya. Oh ya teman-teman, kalau kalian naik kapal sebisa mungkin bawa sendal ya, biar nggak ribet. Kalau misalnya kalian pakai sepatu, biar nggak bongkar pasang gitu. Tidak terlihat apa-apa ya. Dan ini adalah posisi kita setelah 3 jam meninggalkan dari Pelabuhan Belawan, Kota Medan, tepatnya di daerah Sairampah, Kabupaten Serdang Bedagai, yang berjarak sekitar 60 km dari Kota Medan. Untuk kapal besar ini memang kecepatannya terbatas ya. Untuk kapal Kelut sendiri, kecepatan rata-ratanya di 21 knots atau sekitar 37 km per jam. Walaupun kecepatannya cukup lambat, tapi karena konsisten, bisa dibilang waktu tempuhnya lumayan cepat juga nih. Dari Medan ke Jakarta, kapal Kelut estimasi akan memakan waktu tempuh 2 hari 15 jam atau sekitar 63 jam perjalanan. Waktu tempuhnya nggak jauh beda sih kayak kita naik bus dari Medan ke Jakarta. Tapi kan kalau naik bus tuh dia kan lewat jalan raya ya, banyak hambatannya. Belum lagi mampir ke rumah makannya, nurunin naikin penumpangnya, dan juga belum lagi nyebrang di Pelabuhan Bakauheni Lampungnya yang terkadang nggak bisa diprediksi. Jadi menurut saya salah satu kelebihan naik kapal ini tuh waktu ketibaannya bisa diprediksi teman-teman. Jadi pelajaran yang bisa dipetik adalah nggak apa-apa lama, yang penting tuh konsisten dan dibarengi dengan evaluasi. Daripada kita mau yang serba instan, hasilnya instan juga gitu kan, nggak jangka panjang. Anjay, udah kayak Mario Bros nih, bijak banget.
Kalau kalian lihat di sana, nah itu ada pulau kecil tapi kayak gunung gitu. Nah ini dia. Untuk nama pulaunya nanti saya cantumin di layar kaca ya. Saya juga nggak tahu itu pulau apa teman-teman. Kayaknya sih nggak berpenghuni. Dan seperti biasa untuk kapal tipe 2000 penumpang, untuk akses ke depan sana tuh, nah seperti biasa dikunci pagarnya, jadi kita nggak bisa ke sana. Nah padahal tuh tempat, bisa dibilang tempat favorit juga sih di depan sana buat nyantai-nyantai. Nah ini menu makan sore kita kali ini teman-teman. Ada ayam sama ini apa ya? Laode apa sih ini? Gue pernah makan ginian tapi lupa namanya. Nama ini sayurnya apa nih? Sawi. Sama dapat ini juga nih, dessert, anjay dessert cuy. Wong coco. Oh puding. Blueberry yogurt sama ini nih. Yoi favorit banget nih, fruity. Sama dapat air juga ukuran kecil. Kalau 230 ml. Indodes. Biasanya ini apa sih kalau pelnya itu? CPW. Gue kata CPW. Apa sih lupa lagi? Amidis. Astaga. Biasanya Amidis minumnya. Sekarang ini Indodes. Ini suasana saat sore di dek 7 bagian kanan. Oke teman-teman, udah selesai sholat, kita ngapain ya? Bingung mau ngapain lagi ya? Paling ngopi ah. Bisa ada PS juga di. Oh ya ada PS sih tadi pemberitahuannya di dek 2. PS sama bioskop jadi satu. Mana ini bang? Kopi bang, berapaan kopi? 15. Ya udah, good day deh. Nih barusan beli kopi 15.000. Berarti total jajan udah 75.000 sama yang tadi pagi itu. Ya mantap. Sebenarnya kalau mau irit ya kalian bisa bawa kopi dari rumah. Soalnya di kapal PLN itu pasti ada air panas gratis di dek 4 deket tempat pengambilan makan kelas ekonomi. Cuma kalau mau bawa kopi harus bawa gelasnya juga ya. Soalnya di situ nggak disediain gelas atau gelas bekas minum bisa juga sih. Nah saya duduk di sini teman-teman di pinggiran dek berapa nih ya? Dek 5 apa dek 4 gitu. Gelap sih. Nggak kelihatan apa-apa. Aduh, udah nyantai dulu. Habis ini mandi kali. Di teater film atau bioskop kapal kembali menghibur perjalanan pelayaran Anda dengan mengadakan pemutaran film. Adapun film yang akan kami putar sebuah film horor nasional pilihan unggulan. Nah nih posisi kita udah di deket Malaysia, tepatnya deket Port Dickson. Nah di Port Dickson ini ada penyeberangan nih ke Dumai naik kapal feri. Dan ternyata ini tuh kita udah masuk waktu Malaysia ya. Nah ini jam 23.18 waktu Malaysia. Nah ini waktu Indonesia nih, waktu Indonesia Barat 22.18. Tapi untuk internetnya masih lokal sih, ini masih Bayu di sini. Dan ini gerah banget asli di sini. Parah. Ini jam 10:30 malam. Saya mau mandi dulu.
Ini kalau mau mandi atau pakai toilet jam segini enak, udah sepi, udah nggak terlalu chaos. Nih caranya, kita masuk, set, oke, ini ada gantungan, udah 2, kita gantung dulu. Nah, ini ada showernya, ada exhaustnya, ada sabun orang. Nggak tahu sabun siapa ini. Jangan sampai ketinggalan barang-barang di kamar mandi ya. Karena kalau ketinggalan susah baliknya. Tergantung yang nemu siapa sih. Kalau yang nemu orangnya jujur pasti bakal balik barang. Kalau nggak jujur ya hilang. Yang sampai ketinggalan barang berharga di kamar mandi atau di tempat duduk atau dimanapun. Nggak bau sih WC-nya. Kalau di kelas Eko mungkin lebih bau kali ya. Soalnya kan yang memakai banyak. Nah kalau di sini nggak ada bau-bau aneh. Nah ini udah saya gantung-gantungin. Ini ada peralatan mandi. Ini tas isinya barang berharga. Karena di kamar lokernya nggak berfungsi alias kuncinya nggak ada, jadi ya udah tetap barang-barang harga saya bawa kayak HP, dompet, itu aja sih. Terus juga nih sama baju yang akan saya pakai nanti setelah mandi. Ini sebenarnya masih bisa diintip loh sama orang. Tuh lihat tuh, iya kan? Tuh nih, bisa ngintip sebelah tuh. Bisa ngintip sebelah tuh. Harusnya jangan dikasih plafon yang mengkilap gini ya, dikasihnya yang doff atau warna hitam yang gak mengkilat lah minimal.